Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan survei tesis dasar ya, di mana minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, khususnya saya melaksanakan perkuliahan secara asinkron. Meskipun memang tidak efisien ataupun efektif, tapi ya bagaimana lagi karena saya tidak bisa memindahkan perkuliahan ini di minggu pengganti karena antara teori dan praktek itu beriringan ya dan saling berkesinambungan ya. Kalau teorinya telat seminggu atau 2 minggu, takutnya prakteknya juga akan kelewat ya. Dan mungkin kemarin waktu praktek di minggu 8 dan minggu 9 teman-teman akan sedikit kesulitan ya karena tidak mendapatkan apa namanya materi yang bisa dipahami ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi langsung lari ke materi minggu ke-10 sesuai dengan minggunya tentang kerangka kontrol vertikal. Kalau 2 minggu yang lalu di video pembelajaran kemarin itu saya menjelaskan tentang kerangka kontrol horizontal. Jadi dalam setiap pengukuran dan pemetaan kita perlu membuat kerangka kontrol peta. Nah, kerangka kontrol peta itu dibagi menjadi dua, yaitu kerangka kontrol horizontal yang tujuannya untuk mendapatkan koordinat horizontal X, Y, dan juga kerangka kontrol vertikal yang digunakan untuk mendapatkan koordinat Z atau elevasi ataupun ketinggian. Ya, jadi kita selesaikan dulu KKH-nya dengan menggunakan metode pengukuran sudut dua seri rangkap yang sudah kita laksanakan di minggu 8 dan 9 untuk yang kelas A dan eh, minggu sebelum minggu ke-8 dan minggu ke-10 untuk yang kelas B ya. Karena kelas B itu telat 1 minggu karena kemarin saya ke Malang gitu ya. Sehingga minggu ini nanti ada perbedaan yang kelas A itu langsung mengukur KKV menggunakan waterpass dengan Pak Gufron. Kemudian yang kelas B, sorry yang tadi kelas A, yang kelas B itu nanti dengan saya itu melakukan pengukuran KKH masih ya melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, adapun pembahasan di kerangka kontrol vertikal ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian sifat datar. Ya, jadi sifat datar itu adalah water pass itu sendiri ya, water pass atau biasa yang kita sebut auto level. Kemudian yang kedua adalah pengukuran beda tinggi antara dua buah titik ya. Yang ketiga adalah pengukuran sifat datar berantai karena kaitannya di dalam pekerjaan mini project kita di apa namanya lingkungan kampus itu kita menggunakan pengukuran poligon sehingga kita menggunakan pengukuran sifat datar berantai. Kemudian yang keempat adalah perataan beda tinggi ukuran sifat datar dan yang terakhir adalah pengukuran kerangka kontrol vertikal atau yang selanjutnya disingkat sebagai KKV. Oke, jadi tinggi suatu objek di atas permukaan bumi ditentukan dari suatu bidang referensi, yaitu bidang geoid atau suatu bidang yang berhimpit dengan permukaan air laut rata-rata, atau umumnya kita menggunakan acuan mean sea level. Istilah sifat datar di sini berarti konsep penentuan beda tinggi antara dua buah titik atau lebih dengan garis bidik mendatar atau horizontal yang diarahkan pada rambu-rambu yang berdiri tegak atau vertikal. Ya, jadi model bumi itu kan umumnya yang sudah rekan-rekan pahami ada macam-macam ya. Ada model bentuk geoid ya, di mana bidang referensi bumi itu adalah merupakan bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang berimpit pada muka air laut rata-rata. Bisa juga kita memodelkan bumi itu dengan menggunakan elipsoid ya, di mana model matematis yang paling mendekati model bumi diperlukan ada parameter setengah sumbu panjang, setengah sumbu pendek dan flattering ya dan model bentuk bola dan lain sebagainya. Di dalam pekerjaan survei terestris itu nanti kita akan banyak menggunakan bidang geoid. Jadi bidang ekuipotensial gaya berat bumi. Jadi dia ke arah gaya berat bumi. Jadi kenapa kemarin teman-teman kalau yang prakteknya benar itu sering menggunakan unting-unting
karena unting-unting itu merepresentasikan arah gravitasi bumi. Ya, meskipun kadang-kadang saya lihat teman-teman itu banyak yang menggunakan penggaris ya, padahal itu penggaris itu memang bisa untuk menunjukkan sebuah titik, tapi dia tidak mengarahkan ke arah gravitasi bumi. Jadi seharusnya unting-unting itu digunakan untuk menunjukkan sebuah titik di atas permukaan bumi, khususnya untuk bidang yang miring. Oke. Nah, adapun untuk pengukuran sifat datar itu konsepnya begini, teman-teman. Jadi prinsip penentuan beda tinggi antara sifat datar, kalau misalkan ada dua buah titik yang akan kita ukur tingginya, yaitu titik A yang berada di depan dan titik B yang berada di belakang. Ya, jadi titik A dan titik B adalah titik di atas permukaan bumi yang akan diukur pada beda tingginya. Kemudian A kecil dan B kecil adalah bacaan rambu atau tinggi garis mendatar atau garis bidik di titik A dan titik B. Ya, jadi A kecil ini adalah bacaan rambu tengah di rambu belakang dan B kecil ini adalah bacaan tengah rambu di rambu yang didirikan di rambu muka. Sedangkan HA dan HB adalah ketinggian titik A dan B di atas bidang referensi, di mana bidang tinggi A ke B adalah perhitungan dari bacaan tengah rambu belakang dikurangi bacaan tengah rambu muka. Ya, jadi ketika A ke B, alat waterpass itu didirikan di antara A ke B, jadi di tengah-tengahnya. Nah, ketika waterpass ini membidik di rambu A, ya berarti kita membidik di rambu belakang. Sedangkan ketika waterpass ini membidik ke rambu B kecil, ya berarti kita membidik rambu muka. Jadi bacaan yang dibidik atau dibaca itu adalah bacaan benang tengah. Beda tingginya adalah selisih antara benang tengah rambu belakang dikurangi benang tengah rambu muka. Nah, dalam melakukan pengukuran waterpass, kita juga perlu memperhatikan presisi alat ukur sifat datar atau automatic level itu. Syarat pemakaian alat ukur sifat datar adalah sebelum alat dipakai untuk pengukuran di lapangan, maka diperlukan syarat pemakaian yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat utama yaitu garis bidik teropong sejajar dengan garis arah nipo. Yang syarat yang kedua, garis arah nipo tegak lurus sumbu 1. Dan syarat yang ketiga, garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu 1. Catatannya adalah syarat ketiga, yaitu garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu 1 oleh pabrik pembuatnya umumnya telah dibuat tegak lurus sumbu 1. Ya. Oleh karena itu, berarti ada dua syarat yang harus kita penuhi, yaitu syarat kedua dan syarat pertama. Syarat kedua, garis arah nivo tegak lurus sumbu 1 pada prinsipnya sama dengan mengatur sumbu 1 menjadi vertikal pada sebuah teodolit. Berarti kita flashback lagi di penggunaan teodolit, yaitu mengatur sumbu 1 vertikal. Caranya apa? Caranya adalah Anda melakukan pengukuran centering dan leveling. Syarat terpenuhinya apa? Salah terpenuhinya adalah nivonya setimbang, ya. Nivonya setimbang. Jadi nivo kotaknya yang bentuknya seperti telur mata sapi itu gelembungnya bisa masuk di tengah-tengah. Nah, itu ya maksudnya adalah setimbang. Kemudian untuk syarat utamanya adalah garis bidik teropong sejajar dengan garis nivo. Untuk syarat utama ini dilakukan percobaan sebagai berikut ya. Jadi seharusnya setiap kita ingin melakukan pengukuran dengan menggunakan peralatan ukur apapun, kita tidak bisa langsung menggunakan alat tersebut. Kita harus tahu ketelitian alatnya dan tentu saja presisi atau sumber kesalahan yang termuat pada alat ukur tersebut. Sehingga kita harus tahu dulu ada salahnya enggak. Jadi posisinya secara sederhana itu kita posisikan teropong di dua posisi, ya. Jadi kita membuat sebuah jarak ya, katakanlah jaraknya 30 meter ya.
30 meter itu kita bagi menjadi titik A, I, B, dan 2. Nah, titik A dan B digunakan untuk mendirikan rambu, sedangkan titik I dan I2 itu digunakan untuk mendirikan water pass. Alat disediakan di tengah-tengah ini itu untuk membaca bacaan tengah baik di rambu belakang ataupun rambu muka. Dan ketika alat dipindahkan di I2 itu juga melakukan pembacaan yang sama di rambu belakang dan di rambu muka. Ya, seharusnya perbedaan beda tinggi antara titik A dan B pada saat water pass di titik 1 maupun di titik 2 itu harusnya sama beda tingginya. Akan tetapi setiap alat itu mungkin memiliki kesalahan sehingga seharusnya beda tingginya sama, ternyata berbeda. Karena apa? Karena kesalahan teropong-teropong yang tidak mendatar. Yang seharusnya misalnya ketika kita bidikkan ke A0, kebacanya adalah A1. Kita mau bidik B0, kebacanya B1. Kalau alat itu, nah ini mau diperhatikan, kalau alat itu benar-benar diletakkan di antara dua buah water pass, pas di tengahnya, maka kesalahan di rambu belakang dan rambu muka itu saling tereliminasi. Sedangkan ketika water pass ini didirikan bukan di tengah-tengah antara dua buah rambu, maka kesalahan sudut atau kesalahan bacaan teropongnya itu tidak akan tereliminasi karena ketika kita bidik A2 katakanlah kebaca A3, ini kan ada selisih tinggi. Kemudian ketika kita bidik ke B2 kebaca B3. Maka besarnya kesalahan alfa di antara B2 dan B3 ini dia tidak akan tereliminasi di A2 dan A3. Beda kalau alat di titik I, dia besarnya kesalahan alfa ketika bidik A0, A1, itu akan hilang ketika kita bidik B0, B1. Karena dia berada di tengah, sehingga kesalahan penyimpangan bacaan rambunya itu juga akan tereliminasi. Ya. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka alat itu harus perlu dilakukan pengoreksian ya. Tapi kalau misalkan kita tidak sempat melakukan pengoreksian, maka nanti ketika kita melakukan pengukuran KKV di lapangan untuk praktek besok Sabtu, itu alat wajib di tengah. Ya, jadi nanti nggak ada pertanyaan lagi, Pak, kenapa water pass harus berada di tengah? Ya karena supaya alat ini yang pertama belum dilakukan kalibrasi. Yang kedua, kalaupun ada kesalahan kita belum melakukan koreksi ya sehingga trik atau rekayasa yang kita lakukan adalah water pass dilakukan harus di tengah-tengah antara dua buah rambu sehingga kesalahan bidik teropong yang seharusnya mendatar itu saling terkoreksi baik ketika kita baca rambu belakang maupun di rambu muka. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di grup, ya di grup ya karena kemarin saya sempat muter di kelas yang pagi itu ada yang masih menggunakan lembar kosong. Jadi wajib untuk kelas A dan B malam dan juga kelas-kelas yang lainnya bahwa setiap melakukan pengukuran itu wajib mencetak formulir pencatatan data ukur. Ya, ingat ya. Jadi teman-teman harus mencetak formulir data ukur yang sudah saya siapkan di Learning. Sudah saya siapkan di Learning, Anda tidak perlu bikin, tinggal print, selesai. Ya, tidak menyusahkan rekan-rekan. Rekan-rekan hanya mencetak saja. Nah, nanti di sini ada beberapa kolom, ada kolom nomor, titik, kemudian ada pergi, ada pulang ya. Jadi karena pengukuran kita itu dilakukan pergi dan pulang, maka ada sheet pergi, ada sheet pulang. Nah, ini saya jelaskan secara singkat ya, karena kita hanya terbatas di satu sesi. Kolom pertama menunjukkan tempat titik berdiri alat. Kemudian kolom yang kedua adalah titik berdiri rambu ukur. Nah, penulisannya ini mohon diperhatikan. Untuk nomor alat itu ditulis di baris yang kedua. Kalau rambu itu di baris pertama dan kedua. Jadi antara dua buah rambu itu nanti kita akan mendapatkan beda tinggi. Kemudian ada BA, BB, dan BT. Ini adalah benang atas, benang bawah, dan benang tengah dari rambu ukur yang kita gunakan nanti baca. Nanti akan dijelaskan oleh dosen pengajarnya ya, pengajar praktek ya, tapi nanti saya akan singgung sebentar.
Kemudian di sini adalah benang atas, benang bawah, dan benang tengah untuk rambu mukanya. Sedangkan kolom delta H di sini adalah kolom untuk menghitung beda tinggi. Beda tingginya caranya bagaimana? Caranya adalah selisih antara beda tinggi rambu belakang dikurangi beda tinggi rambu muka. Kemudian ini ada kolom untuk menghitung jarak muka dan jarak belakang yang digunakan untuk memastikan bahwa teman-teman itu sudah mendirikan alat berada di tengah-tengah. Jadi untuk jarak instrumen ke rambu muka itu dengan menggunakan rumus 100 dikali G kurangi H, yaitu tadi kurangi G kurangi H dibagi 1000 untuk jarak ke muka. Kalau jarak ke belakang berarti 100 dikali D kurangi E dibagi 1000. Ya, ini untuk menghitung jarak antara water pass ke rambu belakang. Nah, ini nanti kita hitung bahwa antara jarak ke muka dengan jarak ke belakang itu tidak boleh perbedaannya lebih besar dari 2%. Nah, untuk pengukuran beda tinggi antara dua buah titik, ya, di sini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah alat didirikan di antara dua buah titik rambu, ya. Kemudian yang kedua, selain garis atau benang tengah atau BT, pada umumnya teropong juga dilengkapi benang atas dan benang bawah. Pada pengukuran optis, pembacaan benang atas dan benang bawah, juga untuk kontrol pembacaan benang tengah, di mana seharusnya benang tengah adalah setengah dari BA plus BB. Jadi yang pertama itu water pass itu harus berada di tengah-tengah antara dua buah rambu. Karena apa? Karena kita ingin memenuhi syarat utama dari rambu ukur ya bahwa seharusnya teropong itu benar-benar mendatar. Tapi karena kita tidak ada waktu untuk melakukan pengecekan kesalahan pada water pass, maka caranya adalah kita letakkan water pass ini diletakkan di antara dua buah rambu. Pak, apakah kalau water pass-nya diletakkan di sebelum rambu atau condong ke arah salah satu rambu, apakah itu salah? Jawabannya tidak, asalkan water pass-nya itu dalam kondisi baik dan sudah terkalibrasi. Masalahnya kan water pass kita kesalahannya kan belum diketahui dan sudah lama tidak dilakukan kalibrasi. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan, alat itu didirikan di tengah. Ya, jadi itu mohon perhatiannya. Kemudian ini adalah ilustrasi bagaimana kita membaca rambu ukur ya. Nanti secara teknisnya akan eh, diajari oleh pengajar praktek ya, tapi akan saya jelaskan di sini. Jadi untuk apa namanya rambu ukur itu dibedakan menggunakan sebuah alat bantu rambu ukur yang setiap blok di sini itu terdiri dari seperti huruf E ya. Jadi kalau seperti ini kita baca di angka pertama di depan ini itu adalah angka dalam satuan meter. Berarti kalau di sini 0 berarti 0 meter. Kemudian angka yang kedua adalah angka desi. Kalau 4 di sini berarti 0 meter 4 desi. Nah, kemudian di sini ada beberapa garis. Ya, beberapa garis. Kemudian kita disuruh untuk membaca berapa BB-nya, berapa BT-nya, berapa BA-nya. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini berarti BB-nya adalah 0400. Kemudian BA-nya, sorry, BA-nya atau benang atasnya itu adalah 0450. Kenapa bisa 0450? Dalam huruf E ini itu nilainya adalah 1 cm. Jadi kalau satu kotak di sini itu 1 cm, kotak yang di hitam ini 2 cm, kotak yang putih ini 3 cm, kotak yang hitam itu 4 cm, dan yang terakhir adalah 5 cm. Jadi BA-nya ini adalah 0450, BB-nya 0400. Bagaimana dengan BT-nya? Nah, BT-nya ini itu dengan cara 04, kemudian kita lihat berapa kotak yang dilewati garis tengah ini. 1, 2, berarti 04, 2, sekian. Ya. Kita lihat BT-nya itu berada di antara blok nomor 2 dan blok nomor 4. Berarti dia berada di membagi blok ketiga di pas di tengah-tengahnya. Berarti di sini kita baca 0425.
Nah, seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya pada saat praktek, kita akan mencoba membaca rambunya ya sebelum kita ke lapangan ya. Jadi kita harus bisa baca rambu dulu sebelum kita ke lapangan. Dalam pengukuran sifat datar berantai, jika jarak antar titik kontrol pemetaan relatif jauh, pengukuran beda tinggi dengan sifat datar dapat dilakukan dengan lebih dari satu kali berdiri alat. Seperti pengukuran sudut dan jarak, pengukuran beda tinggi juga tidak dilakukan dengan sekali jalan tetapi dibuat pengukuran pergi pulang, serta dimulai dan diakhiri pada titik tetap. Gabungan beberapa seksi dinamakan trayek. Jadi setiap pengukuran itu harus dilakukan lebih dari satu kali pengukuran, ya, satu kali. Jadi kayak pengukuran jarak dilakukan pergi pulang, pengukuran sudut itu dilakukan pengukuran rangkap ganda atau seri rangkap atau seri ganda. Untuk pengukuran waterpass juga sama, kita harus melakukan pengukuran lebih dari satu kali. Pengukuran pergi dulu, kemudian diakhiri pengukuran pulang. Nah, kasusnya adalah ketika pengukuran sifat datar berantai pada area poligon Anda, misalnya di sini ada poligon A ke B yang di tengahnya itu melalui beberapa titik, ya, di mana untuk setiap selah ini kita dirikan waterpass, maka kita tidak perlu melakukan pengukuran, maaf, perhitungan beda tinggi untuk setiap selahnya. Jadi kita kumpulkan saja berapa benang tengah untuk ketika di titik A, ketika titik satu, ketika titik 2, ketika titik 3. Jadi kita akumulasikan saja apa namanya bacaan eh, benang tengah di rambu belakang untuk semua rambu pada setiap berdiri waterpass dan juga kita akumulasikan juga semua atau seluruh bacaan rambu muka di setiap berdiri waterpass. Jadi di sini kita mendapatkan persamaan untuk menghitung delta H A ke B, ya, beda tinggi dari A ke B, ya, itu adalah hasil dari beda tinggi keseluruhan atau bisa kita peroleh dari sigma A min sigma B, di mana sigma A ini adalah jumlah pembacaan rambu belakang. Jadi B1, B2, B3, B4 kita jumlahkan dikurangi sigma B. Sigma B ini adalah jumlah pembacaan rambu muka. Jadi M1, M2, M3, M4 dijumlahkan. Sehingga kita akan mendapatkan beda tinggi AB. Beda tinggi antara titik A ke titik B. Nah, ingat, ketika kita ingin melakukan pengukuran beda tinggi, hasilnya apapun itu, apakah positif atau negatif, itu harap dicatat dan tidak perlu dibolak-balik. Kemudian, setelah kita melakukan pengukuran beda tinggi, ya, pada sifat datar berantai, kemudian kita perlu melakukan perataan beda tinggi ukuran sifat datar. Apabila pengukuran beda tinggi pada satu selah diukur pergi pulang atau dua kali, akan didapat beda tinggi pergi delta HPG dan delta beda tinggi pulang atau delta HPL yang besarnya tidak sama. Beda tinggi adalah rata-rata dari delta H pergi dan delta H pulang atau secara matematis delta H rata-rata atau delta HR itu sama dengan delta H pergi ditambah delta H pulang yang hasilnya kemudian dibagi dua. Ini mohon maaf di apa persamaan ini kurang lengkap ya. Harusnya ada kurung di sini pembuka dan kurung penutup. Jadi kita jumlahkan dulu delta H pergi dan delta H pulang baru dibagi dua. Dalam pengukuran kerangka kontrol vertikal KKV di poligon yang teman-teman saat ini sedang laksanakan pengukuran, pekerjaan pengukuran kerangka kontrol vertikal dilaksanakan dengan mengukur beda tinggi antara titik-titik kerangka dasar pemetaan atau poligon secara teliti. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui nilai ketinggian dari tiap-tiap titik poligon pada suatu referensi tertentu. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan apa namanya koordinat Z atau tinggi atau elevasi titik-titik poligon Anda. Kalau KKH itu tujuannya untuk mencari koordinat ya dengan metode Baudit seperti tugas yang pernah saya berikan di minggu lalu ya dan teman-teman harus mengolahnya
Kalau KKV itu adalah digunakan untuk menghitung tinggi atau elevasi. Pengukuran KKV menggunakan alat ukur sifat datar atau water pass dengan metode leveling atau beda tinggi. Kegiatan ini dinamakan sifat datar memanjang. Sifat datar dilakukan pada jarak yang cukup jauh, di mana jarak antar titik poligon lebih besar dari 60 meter, sehingga perlu dibuat penggal-penggal atau selah. Nah, ini adalah pengukuran kerangka kontrol vertikal, konsepnya masih sama dengan yang tadi saya jelaskan ya, bahwa untuk mengukur beda tinggi, kita perlu membaca bacaan benang tengah rambu belakang dan rambu muka, dan bacaan benang tengah benang atas dan benang bawah di rambu belakang dan rambu muka untuk kontrol bacaannya. Ya. Kemudian, ketika kita sudah melakukan atau mendapatkan data ukuran KKV-nya, hal atau langkah berikutnya adalah kita melakukan pengukuran kerangka kontrol vertikal tahapan ke pengolahan data. Untuk beda tinggi rata-rata, delta H rata-rata itu adalah jumlah dari delta H pergi ditambah delta H pulang itu dibagi dua. Di sini ada catatan bahwa notasi pengukuran pulang disamakan dengan pergi, ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran beda tinggi dari A ke B pergi, kemudian Anda melakukan pengukuran beda tinggi B ke A pulang, itu notasinya pasti berbeda. Jadi kalau beda tinggi pergi itu biasa katakanlah eh, plus 100 milimeter. Kemudian pas pulang itu negatif 102 milimeter. Maka notasi yang kita perhatikan adalah notasi pergi. Jadi kalau perginya plus 100 milimeter, pulangnya min 102 milimeter, maka untuk menghitung delta H rata-ratanya adalah 100 plus 100 ditambah plus 102 ya. Jadi yang delta H pulangnya itu kita samakan notasinya dengan pergi. Jadi 100 tambah 102 ketemunya adalah 202 bagi 2. Delta H rata-ratanya ketemunya adalah 101. Kemudian untuk kesalahan penutup tinggi, di sini seharusnya dalam suatu poligon itu titik awal dan titik akhir itu pada poligon tertutup elevasi atau tingginya harus nol. Seharusnya ya. Karena kita mulai di titik satu, berakhir lagi di titik satu. Akan tetapi pada setiap pengukuran itu kan pasti mengandung nilai-nilai kesalahan. Nah, sumber-sumber kesalahan bisa macam-macam ya, sumber kesalahan blunder, kesalahan sistematik, ataupun kesalahan acak. Sehingga yang seharusnya nol itu maka akan memunculkan besaran nilai kesalahan. Sehingga delta H yang seharusnya nol itu ternyata tidak nol. Maka delta H plus kesalahan tingginya itu berapa agar supaya dia nilainya nol. FH ini adalah false height atau kesalahan tinggi. False height sama dengan min delta H, karena kalau delta H ditambah kesalahan tinggi itu harusnya nol. Berarti karena tidak nol, maka nilai FH-nya itu bisa dihitung dengan cara menghitung min delta H-nya. Nah, delta H di sini adalah delta H rata-rata dari titik satu ke titik 2 ke titik 3 ke titik 4 balik lagi ke titik satu kalau misalnya poligonnya terdiri dari 4 titik. Kemudian kesalahan tinggi atau FH dikoreksikan kepada masing-masing sisi poligon dengan rumus DHI sama dengan DI per sigma D kali FH. DHI adalah koreksi masing-masing poligon ke I, misalnya dari satu ke 2, yang diperoleh dengan DI. DI itu adalah sisi poligon. Berarti kalau satu ke 2 berarti jarak sisi poligon satu ke 2 dibagi sigma D. Sigma D itu adalah jarak keseluruhan poligon dari satu ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Jadi DI per sigma D kali FH. FH ini apa? FH itu adalah kesalahan penutup tinggi yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan DAI, maka kita bisa menghitung tinggi titik-titik berikutnya. Nah, contohnya begini. Kita ingin menghitung titik H2. H2 itu adalah
tinggi titik poligon nomor 2. Caranya bagaimana? Caranya adalah H1 ditambah delta H12 ditambah DHI. H1 nilainya berapa? H1 ini adalah elevasi atau titik tinggi pada saat poligon di titik 1. Karena kita menggunakan koordinat lokal, maka ketentuannya nanti H1 ini disesuaikan dengan nomor kelompoknya. Kalau kelompok 1 berarti H1-nya adalah 100, kelompok 2 itu 200, kelompok 3 300, kelompok 4 400, kelompok 5 500. Tapi kalau pada praktek di lapangan, H1 ini harus diidentifikasikan di lapangan. Apakah itu ditentukan ataupun kita menentukannya sendiri dari hasil kesepakatan beberapa pihak atau menggunakan koordinat lokal ataupun menggunakan koordinat global. Tapi di praktek survei tesis dasar ini kita menggunakan koordinat yang ditetapkan oleh pengajar ya, yaitu sesuai nomor kelompoknya. Kalau kelompok 1 ya 100. Jadi H1 ditambah delta H12. Delta H12 itu apa? Delta H12 adalah beda tinggi antara titik 1 dan kedua. Ini dari hasil pengukuran beda tinggi yang sudah dilakukan di lapangan. Kemudian ditambah DH1 kedua. DH1 kedua adalah kesalahan penutup tinggi yang sudah dikoreksikan ke sisi poligon 1 ke 2. Sehingga kalau di sini DH12 berarti jarak poligon 1 ke 2 dibagi jarak keseluruhan poligon kali kesalahan penutup tingginya. Maka H2 baru kita peroleh. Untuk H3 bagaimana? H3 sama. H3 sama dengan H2 atau H titik sebelumnya ditambah delta H2 ketiga ditambah DH2 ketiga. Dan seterusnya sampai kita menghitung sampai H1. Kalau titik poligonnya 4 berarti H1 sama dengan H4 ditambah delta H4 ke 1 ditambah DH41. Dan seharusnya ketika kita sudah menghitung pengukuran kerangka kontrol vertikal untuk mendapatkan H1 itu nilainya akan kembali ke 100. Kalau H1 yang tadi kita buat itu adalah nilainya 100. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk pengukuran KKV besok Sabtu, bahwa pengukuran beda tinggi dalam satu seksi dilakukan pergi pulang dalam satu hari. Ya, jadi untuk pengukuran KKV itu harus selesai besok Sabtu ya. Besok Sabtu untuk yang kelas A, untuk yang kelas B Sabtu minggu depannya lagi ya. Jadi harus selesai pada hari itu juga. Karena apa? Karena ketika kita sudah berganti hari, maka ada potensi terjadi penurunan tanah ya, terjadi potensi penurunan tanah sehingga mengakibatkan apa namanya perubahan elevasinya akan apa namanya tidak sama pada hari yang sebelumnya. Kemudian jarak maksimum antara alat sifat datar ke rambu adalah 30 meter dan kedudukan alat pada tiap selah harus pada jarak yang sama antara instrumen dengan rambu dengan selisih rambu muka dan rambu belakang sebesar 2%. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jarak maksimal poligon yang diukur dengan menggunakan waterpass adalah 60 meter. Kalau lebih dari 60 meter berarti Anda bikin beberapa selah, beberapa kali berdirinya waterpass. Ya, karena jarak maksimal ke rambu adalah 30 meter. Kemudian alat tuh harus berada di tengah-tengah dengan perbedaan jarak antara rambu muka dan rambu belakang itu tidak boleh lebih besar dari 2%. Kenapa harus di tengah-tengah? Ya supaya syarat utama berdirinya waterpass itu terbebas dari kesalahan itu terpenuhi. Karena dia akan saling mengeliminir kesalahan pada saat kita membaca rambu belakang dengan pada saat kita membaca kesalahan di rambu muka. Kemudian tinggi garis bidik terendah adalah 0,3 meter. Artinya apa? Artinya rambu tidak boleh didirikan pada level yang sangat pendek ya. Sehingga nanti ketika bidik rambu juga akan mengikutinya. Kemudian yang keempat, kesalahan penutup maksimum ukuran pergi pulang untuk poligon utama sebesar 12 mm akar D, di mana D dalam kilometer. D sendiri adalah jarak poligonnya ya. Jadi kalau jarak poligonnya 500, maaf, jarak poligonnya katakanlah berapa ya? 500 500 meter ya. Berarti 12 mm dikali akar 0,5 ya, karena D-nya di situ adalah
dalam kilometer. Jadi 12 milimeter dikali akar 0,5 katakanlah. Berarti kesalahan penutup ukuran pergi pulang yang diperkenankan itu adalah maksimal 8,5 milimeter. Jadi kalau pengukuran pergi dan pulangnya lebih dari itu, maka teman-teman harus melakukan pengukuran ulang. Oke, jadi itu teman-teman materi tentang KKV ya. Jadi mohon untuk dipersiapkan di praktek hari Sabtu besok. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya ingin bertanya dua, dua, dua soal aja ya, dua soal ke teman-teman. Ya, siapa yang bisa menjawab, mungkin ada tambahan 5 poin untuk nilai soft skill-nya ya. Pertanyaannya tidak susah, tapi seputaran materi hari ini. Ya, pertanyaan pertama adalah mengapa water pass atau spa datar harus diletakkan di tengah-tengah antara dua buah rambu? Oke, siapa yang mau jawab? Kalau tidak, akan saya tunjuk saja. Mengapa water pass harus diletakkan di antara dua buah rambu? Nah, ini sudah saya singgung, kayaknya sudah saya mention 6 kali nih. Kenapa water pass harus saya letakkan di antara dua buah rambu? Plus 10, bagi yang bisa jawab, silakan. Sambil saya cari cas. Atau saya tunjuk. Ya, ini biasanya saya akan Saya, menunjuk. Pak. Oke, silakan. Siapa? Satrio Saya, ya? Pak. Ya, Pak. Oh ya, silakan Satrio. Eh, karena itu untuk menentukan posisi bentuk-bentuk horizontal, Pak. Mm-mm. Dan untuk lebih presisi ya, Pak, pengukurannya. Oke, betul. Untuk lebih arah jawabannya sudah benar, tapi belum tepat. Memang ke pembahasan presisi, tapi mungkin jawabannya bisa diperbaiki, Satrio. Arah jawabannya benar. Ada yang mau ditambahkan, Satrio? Hasilnya akurat, sisi. Sudah hampir benar. Kalau nilainya 10 baru dapat 5. Hmm. Sudah disinggung? Oke, terima kasih. Saya coba ke teman yang lain ya. Makasih Ya, Satrio. Tadi ya, sudah Pak. benar saya ke ini yang saya ajar aja Cahya Jati. Halo Cahya Jati. Monitor Cahya Jati. Ini kalau Cahya Jati ini kalau praktek ketiduran, tapi kalau malam ketiduran juga nggak nih? Monitor Cahya Jati. Wah, tidur juga ini kayaknya malam tidur pagi tidur ini. Ah, oke Cahya Jati. Di-on-kan dulu lah kameranya. Oke, kenapa water pass harus diletakkan di tengah-tengah antara dua buah rambu, Cahya? eh, supaya lebih presisi dan hmm, apa ya? Oke, apa?
Oke, terima kasih saya. Jadi saya coba yang lain ya. Tresya, Tresya Melisa. Tresya ini siapa ya? Oh ya, kelompoknya Suryani ya, Tresya. Tresya monitor Tresya. Ya, Pak. Oke, kenapa water pass harus diletakkan di antara dua buah rambu? Kameranya dinyalakan aja lah, Mbak. Ini kan, Apa kurang dengar, Pak? oke, kenapa water pass harus diletakkan di antara dua buah rambu? Karena untuk memfokuskan terhadap objek, Pak. Fokuskan ke terhadap objek. Belum. Tadi sudah disinggung oleh Satrio dan sudah diamini oleh Cahaya Jati itu arah jawabannya sudah benar, tapi kurang spesifik. Oke, belum ada ya. Ini udah habis waktunya ya, nggak kerasa ya. Oke, saya tunjuk satu lagi yang kelas kelas A ya. Lulu Nur, monitor Lulu Nur. Halo Lulu. Tinggal tidur berarti. Naswa Febrianti, monitor Naswa. Halo Naswa. Nah, inilah kalau kuliah malam, sesi-sesi akhir, sesi-sesi kritis, kameranya off, mic-nya off, wah, nyawanya juga off ini sambil Pak, tidur. Pak izin Oke, menjawab silakan Kelvin. menambah sedikit ya Pak. Ya, ya, ya. Buat apa gitu harus apa? Harus apa ditaruh di tengah-tengah untuk pengukurannya akurat sama bedain tinggi sama rendahnya dari dua titik tersebut, Pak. Oke, Iya kan? oke. Ada hal yang lebih apa ya, lebih spesifik. Kenapa sih kok harus di tengah? Kenapa nggak di samping aja gitu? Padahal di Karena mana? di tengah itu bisa bisa dapat membedakan dari dua titik tersebut seperti kayak eh, apa ya di tengah itu kayak stabil gitu standar terus tuh di kanan Oke, sama kirinya itu tinggi rendah jadi titik tengah itu sangat dapat dapat apa ya lebih akurat ketimbang dimanapun untuk mendapatkan apa angka dari dua titik tersebut Pak. oke, Maaf Pak. jawaban 8/10 ya skornya ya. Jadi terima kasih Kelvin sudah berusaha menjawab ya. Tidak tidak masalah kita mencoba menjawab ya karena kita belum praktek di lapangan. Jadi kalau belum praktek di lapangan itu kita akan susah untuk membayangkan. Jadi arah dari jawabannya Kelvin benar. Kenapa harus di tengah water pass-nya? Jawabannya benar untuk lebih presisi, untuk lebih akurat gitu ya. Sebenarnya perbedaan akurat sama presisi. Akurat itu adalah seberapa dekat dengan ukuran sebenarnya. Kalau presisi adalah seberapa konsisten sebuah kelompok kelompok data itu ke sebuah nilai yang sama. Itu presisi. Ya, jadi kalau saya ngambil itu lebih ke akurasi ya. Jadi akurasi. Permasalahannya adalah sederhana ya teman-teman baik kelas A dan kelas B dan terima kasih Sario dan Kelvin sudah eh, menjawab dengan arah yang benar. Jadi alat yang kita gunakan itu kita nggak tahu kesalahannya. Apakah alatnya bagus atau nggak bagus. Ya. Kalau alat ini bagus atau sudah dikalibrasi, maka posisi water pass ini itu boleh di luar rambu ukur, bisa dekat di salah satu rambu ukur baik di belakang atau di muka. Karena apa? Karena garis bidik teropongnya itu benar-benar mendatar. Tapi kalau alat yang kita gunakan nanti itu riwayat kalibrasinya belum jelas. Sehingga yang seharusnya teropongnya ini kalau posisi mendatar itu seperti ini,
Bisa saja dia teropongnya agak naik atau agak turun. Nah, kenapa harus di tengah-tengah? Kalau di tengah-tengah, maka sudut kemiringan ketika kita bidik ke lampu belakang dan lampu muka, itu masing-masing alfanya itu saling mengeliminasi. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya kesalahan ketika kita bidik ke lampu belakang dan kesalahan pada saat kita bidik ke lampu muka itu akan sama-sama hilang tanpa harus melakukan kalibrasi, tanpa harus memastikan bahwa alat itu bagus. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalnya ditanyakan, Pak, waterpass itu apakah harus di tengah? Nggak harus, asalkan alatnya bagus, alatnya sudah dikalibrasi. Tapi kalau kita nggak tahu alatnya ini bagus atau enggak, ya, maka alat tersebut harus didirikan di antara dua buah rambut dengan jarak yang sama. Sehingga nanti ketika praktek hari Sabtu, eh, dosen pengajar menyuruh untuk meletakkan waterpass itu berada di tengah-tengah, itu ada alasannya. Jadi alasannya itu karena itu, untuk meminimalisir kesalahan baik di lampu muka dan belakang. Oke, saya kira saya cukupkan sekian ya teman-teman. Pertemuan kita memang agak agak sesak napas juga ngajar satu sesi di materi survei terestis dasar ya. Jadi untuk absensi saya mohon minta tolong untuk ketua kelas A. Ketua kelas A itu ketuanya siapa ya? Kelvin ya? Enggak, Pak Husnul. Husnul ya, Husnul ya. Setiap pagi dia WA. Husnul minta tolong untuk ngelis siapa saja yang hadir hari ini dari sekitaran 50-an, 50-an lebih ya, 55 mahasiswa, hanya hadir 48 ya. Kemudian yang kelas B saya minta tolong Lady, monitor Lady. Iya, Pak. Oke, di absen siapa saja yang nggak hadir hari ini ya, karena Baik, Pak. sudah overtime 4 menit ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas atensi dan perhatiannya hari ini. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.